Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita rahmat berupa nikmat iman dan Islam. Salam serta solawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah telah berfirman dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ialah 12 bulan pada ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Keempat bulan tersebut kemudian lebih detail disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, diantaranya terdapat 4 bulan yang dihormati. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta 1 bulan yang terpisah yaitu Rajab, yang terdapat di antara bulan Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Di dalam 4 bulan yang dihormati ini, kita senantiasa diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, karena di dalam 4 bulan ini segala amal ibadah akan dilipat gandakan pahala kebaikannya. Banyak kisah terkait keutamaan Rajab yang diterima seseorang yang tekun beribadah dalam bulan Rajab. Di antaranya adalah kisah berikut ini. Seorang wanita kaya dan terpandang yang berasal dari Baitul Muqaddas selalu tekun beribadah bila memasuki bulan Rajab. Setiap Rajab tiba, dia mengamalkan amalan sederhana, yaitu membaca surat Al-Ikhlas 11 kali setiap harinya. Hal itu dilakukan untuk menyambut keagungan dan kemuliaan bulan Rajab. Pakaian mewah yang dikenakannya ditanggalkan dan segera ia menggantinya dengan pakaian yang sederhana. Alkisah pada bulan Rajab, ia jatuh sakit dan meninggalkan pesan buat putranya supaya menguburnya dengan kain kafan yang sederhana. Wanita itu kemudian meninggal dunia. Saat memilihkan kain kafan buat ibunya, anaknya sedikit ragu dan merasa gengsi untuk memenuhi permintaan ibunya, karena melihat status ibunya sebagai orang yang kaya dan terpandang di kampungnya. Akhirnya dipilihkannya kain kafan yang mewah untuk ibunya, terdorong oleh rasa ria dan pamer kepada masyarakat. Setelah ibunya dikuburkan, di malam harinya sang anak kemudian bermimpi ditemui oleh ibunya dan berkata, "Hai putraku, kenapa engkau menyalahi pesanku itu? Dengan ini aku tidak rela kepadamu." Maka ia pun terbangun dan terkejut bercampur takut karena kesalahannya kepada ibunya itu. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk menggali kembali kuburan ibunya. Namun setelah digali, ia tidak menemukan apapun. Seakan mayat ibunya raib, dan ia sama sekali tidak dapat menemukannya. Hal ini membuatnya bingung dan menangis sejadi-jadinya. Ketika dia tengah tenggelam dalam kesedihan, tiba-tiba dia mendengar suara panggilan kepadanya dan berkata, "Ketahuilah bahwa orang yang selalu mengagungkan bulan kami, yaitu bulan Rajab, ia tidak mungkin dibiarkan kesepian sendiri di dalam kubur." Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga dari sepenggal kisah di atas
dapat memotivasi diri kita untuk dapat memuliakan bulan Rajab yang kini kita tengah berada di dalamnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam ketakwaan dan melindungi kita dari rasa malas dan perbuatan sia-sia. Amin ya robbal alamin.